warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Pujastuti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman Angkatan 2017. Yang pertama, ke arah mana kita memandang pada saat presentasi? Yang pertama, menunjukkan raut muka yang ramah. Ketika kita menjelaskan sesuatu, ada baiknya kita berekspresi yang ramah. Kedua, sapukan pandangan ke seluruh audiens agar audiens merasa kita memperhatikan mereka. Yang ketiga, hindari menatap bagian atas kepala peserta. Yang keempat, pastikan jam dinding bisa dilihat dengan jelas. Jadi kita bisa tahu kapan kita mulai presentasi dan kapan kita mengakhiri presentasi. Kedua, bagaimana cara duduk dan berdiri dalam presentasi? Apakah mau duduk atau berdiri, Anda sendiri yang menentukan. Kalau Anda memilih duduk, usahakan Anda tidak di belakang meja, jadi tidak ada penghalang antara Anda dengan audiens. Yang kedua, jika Anda duduk dan harus menyapa audiens, maka Anda perlu sesekali berdiri dan menyapa audiens agar bisa kedengaran dan juga bisa dilihat oleh audiens. Yang ketiga, jika memilih duduk, usahakan tetap rileks dan jangan sesekali mencengkram kursi. Keempat, keadaan mungkin memaksa Anda untuk menggunakan mimbar di belakang Anda, tetapi ini jarang sekali ditemukan dalam presentasi. Terus tuh, arah gerak, arah kemana Anda berjalan selama presentasi secara relatif akan menunjukkan arah dan penekanan pikiran Anda. Ketika Anda berdiri, Anda bisa membantu kelangsungan presentasi, terutama bila Anda menggunakan OHP, overhead projector, flip chart atau lembar kertas putih. Yang terakhir itu whiteboard atau papan tulis. Yang berikutnya, tindakan pra-presentasi yang harus Anda lakukan adalah mengecek keadaan di dalam ruangan. Apakah memungkinkan untuk Anda mondar-mandir dalam presentasi atau di manakah letak Anda berdiri? Itu sudah harus dipersiapkan sebelum presentasi. Yang terakhir itu ikuti pendekatan sesuai akal sehat Anda, tidak terlalu terbelenggu oleh aturan, tetapi membuat posisi Anda dengan audiens itu merasa nyaman dan audiens mengapresiasi apa yang Anda telah presentasikan. Materi ketiga, bagian utama dari presentasi. Yang pertama ada menyiapkan diri. Ini adalah bagian utama dari presentasi. Menyiapkan tempat yang akan Anda gunakan untuk presentasi, susunan yang menguntungkan, materi yang logis dan jelas terbukti bisa. Terus yang kedua adalah mengajukan proposisi dalam presentasi. Keempat, teknik bertanya. Sebuah pertanyaan akan mendapatkan jawaban yang sesuai diajukan. Ketika pertanyaan Anda tidak sesuai, maka jawabannya juga tidak akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Pertanyaan itu sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu dan terkandung dalam materi presentasi yang akan Anda presentasikan. Kelima, menghadapi jawaban yang sulit. Dalam presentasi, pasti kita mendapati audiens bertanya tentang materi apa yang kita sampaikan. Yang pertama, kalau jawaban tidak benar atau tidak lengkap, jangan sesekali kita mengejek atau mengabaikan pertanyaan mereka. Tunjukkan apresiasi kita terhadap mereka. Lalu, berikan tanggapan. Akui jika jawaban kita tidak tepat atau kurang, lalu lemparkan pertanyaan kita kepada audiens, lalu minta tanggapan mereka untuk memperbaiki jawaban kita. Selanjutnya, kalau jawabannya membingungkan namun sebenarnya yang ditanya itu mempunyai jawaban yang benar di benaknya, ceklah apakah yang lain atau audiens yang lain mengerti apa saja yang baru dikatakan dengan mengetes pemahaman mereka. Lalu, kalau pertanyaan Anda ditanggapi dengan sikap diam, tanyakan apakah mereka mengerti dengan penyampaian Anda. Sikap diam bukan berarti mereka tidak menanggapi. Bisa saja mereka tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Lalu, kalau respon mereka justru balik mengajukan pertanyaan kepada Anda, ucapkan secara terbuka bahwa Anda tidak tahu atau Anda belum mengerti.
jawabannya Anda lebih berharap akan ada yang memberikan informasi itu. Pertanyaan seperti itu merupakan taktik agar Anda bingung untuk menjawabnya, tetapi Anda tidak perlu panik. Yang terakhir, jika yang ditanya langsung memberi jawaban dengan cepat dan benar, ucapkan terima kasih dan cekah apakah peserta yang lain mendengar apa yang dikatakan dan mengerti, serta menerima tanggapan beserta yang lainnya yang ingin menambahkan. Materi yang keenam, bagaimana cara Anda mempresentasikan diri Anda sendiri? Ada teknik-teknik dalam presentasi, contohnya teknik-teknik personal. Sikap dan keahlian presenter bisa mensukseskan presentasi itu sendiri. Apabila presenter tidak memiliki keahlian dalam presentasi, maka tidak akan sukses presentasi itu. Ada 4 teknik, yaitu proyeksi suara Anda. Yang kedua, pronounce, ucapkan kata-kata Anda dengan cermat. Yang ketiga, pause, sering-seringlah berhenti sejenak. Yang keempat, pace, variasi kecepatan biasa. Ada 4 macam dalam mengontrol suara dalam presentasi. Yang pertama, modulate, aturlah modulasi suara Anda. Yang kedua, emphasis, beri tekanan. 3, repeat, lakukan pengulangan. Yang keempat, keep your eyes away from your notes, jangan terus-terusan melihat catatan. Yang ketujuh, sikap verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan presenter kepada audiens. Ketika presenter menjelaskan dengan kurang baik atau terbebani, stres, maka audiens tidak akan menerima materi itu dengan baik. Jadi ketika pemateri sedang berada di panggung presentasi, maka mereka harus meninggalkan masalah-masalah di luar panggung presentasi dan mereka harus mempresentasikan itu dengan baik dan mengesampingkan masalah-masalah yang mereka alami. Yang ke-8, bernafas dengan benar. Disarankan sebelum Anda benar-benar naik ke atas panggung, tarik nafas dalam-dalam dan perlahan, lalu tarik nafas sampai ke perut sehingga diafragma Anda turun dan detak jantung Anda dapat Anda kontrol. Lalu duduk tegak dan pundak ditarik ke belakang dan dada membusung agar Anda tidak nervous dalam menjelaskan materi pada saat presentasi. Materi yang ke-9, pertimbangan-pertimbangan terakhir untuk sukses dalam presentasi. Yang pertama, mempertimbangkan hendak berdiri atau duduk dalam presentasi, atau di mana Anda akan menjelaskan pada saat presentasi, di depan panggung atau di tengah audiens. Ingat bagaimana teknik menatap audiens. Menatap audiens tidak boleh lebih dari 3 detik. Maksudnya, menatap per satu orang dalam audiens. Itu kontak mata dalam memperhatikan audiens itu agar mereka tahu bahwa kita memperhatikan mereka dan mereka juga akan memperhatikan kita pada saat presentasi. Yang ketiga, mengungkapkan poin-poin Anda dengan cara yang terstruktur dan urut. Lalu ada saran-saran terakhir untuk bisa melakukan presentasi yang lebih efektif. Yang pertama, usaha membatasi diri. Yang kedua, isyaratkan maksud Anda. Yang ketiga, gunakan contoh dan analogi. Yang keempat, gunakan grafik sebanyak-banyaknya. Yang kelima, respon kebutuhan audiens dan jawab pertanyaan mereka yang tak terucapkan. Yang terakhir, buatlah rangkuman materi yang telah Anda presentasikan. Materi yang ke-10, menggunakan bahasa. Ada berbagai macam cara yang harus dilakukan untuk presentasi dalam menggunakan bahasa. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang cermat. Yang kedua, gunakan kata-kata yang penuh daya. Yang ketiga, hindari jargon. Yang keempat, ciptakan frasa-frasa yang mudah diingat dan selalu diingat oleh audiens. Yang kelima, hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Yang keenam, gunakan kata kerja yang menarik dan
kata kerja yang aktif. Yang ketujuh, hindari kata-kata berbahasa asing atau kutipan berbahasa Latin karena audiens pasti banyak yang tidak akan mengerti. Yang terakhir, hindari penggunaan singkatan. Materi yang ke-11, mengakhiri presentasi Anda dengan efektif. Yang pertama, mengikatkan mereka isi presentasi dan khususnya poin-poin kunci yang Anda sampaikan dalam presentasi. Terus, meminta mereka untuk melakukan sesuatu setelah presentasi. Lalu yang ketiga, mintalah mereka memikirkan apa yang telah Anda sampaikan. Contoh dalam mengakhiri presentasi yaitu, maka sebagai kesimpulan saya akan menyimpulkan. Lalu, sebelum menutup presentasi ini, berkenanlah saya mengatakan, atau jangan pernah Anda menutup presentasi dengan baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, maka sampai di sini saja. Itu tidak boleh karena membuat audiens berpikir untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Materi terakhir atau materi yang ke-12. Checklist penutup. Dalam presentasi, pemateri harus mempunyai checklist penutup. Contohnya, apakah saya sudah menyampaikan poin-poin kunci dalam presentasi saya secara efektif? Apakah bagian utama presentasi sudah saya sampaikan dengan efektif? Apakah aku berhasil menjawab pertanyaan audiens? Atau mungkinkah audiens pulang sambil tetap memikirkan materi presentasi? Apakah isyarat verbal atau non-verbal audiens menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi presentasi saya? Apakah menjamin mereka bisa mengajukan pertanyaan? Lalu, apakah saya berhasil menjawab pertanyaan dengan memuaskan? Apakah saya berani mengakui bahwa saya tidak bisa menjawab atau melakukan sesuatu yang mereka inginkan? Lalu, apakah saya merangkum presentasi dengan efektif dan komprehensif? Apakah saya mengakhiri presentasi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa? Apakah audiens merasa bahwa presentasi saya lengkap? Itu adalah contoh-contoh checklist penutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.